Halo dan selamat datang. Dalam video ini, saya Ahmad Dullah Nasyar dengan senang hati akan memperkenalkan kalian pada sayuran yang luar biasa, yaitu kale. Dikenal sebagai superfood, kale telah mendapatkan popularitas di seluruh dunia karena nutrisinya yang kaya. Sayuran daun ini termasuk dalam famili Brassica oleracea dan berkerabat dekat dengan kubis dan brokoli. Kale tidak hanya tumbuh subur di berbagai iklim, namun juga kaya akan vitamin A, C, dan K, serta mineral penting yang mendukung kesehatan kita. Tanaman kale mengandung nilai gizi tinggi dan kaya antioksidan yang berpotensi untuk mengurangi risiko berbagai penyakit, seperti jantung, kanker, diabetes, dan obesitas. Nilai gizi yang terdapat pada kale ini lebih tinggi daripada bayam dan sayuran lainnya. Kale mendapat posisi pertama di antara 100 makanan sehat di dunia dalam hal kandungan lutein. Kale menempati daftar tertinggi makanan sehat, peringkat ke-15 dalam sebuah pusat studi pengendalian penyakit, dan peringkat ke-47 sayuran yang menyediakan 10% dari 17 nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Tahapan budidaya meliputi penyemaian, pembuatan media tanam, pembuatan sungkup, pindah tanam, pemeliharaan, pemupukan, dan pemanenan. Tahapan pertama, penyemaian. Penyemaian merupakan tahapan awal yang penting dalam budidaya tanaman. Penyemaian dapat menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman, oleh karena itu penting bagi kita untuk memilih benih yang unggul dan berkualitas. Pada budidaya ini, benih kale yang digunakan adalah jenis kale keriting dan kale lacinato. Pertama-tama, benih kale dibuka dari bungkusnya. Kemudian, benih direndam selama 15 menit. Perendaman ini bertujuan untuk mempercepat pemecahan dormansi. Setelah direndam selama 15 menit, ambil benih yang mengambang dan pisahkan. Benih yang digunakan untuk penyemaian adalah benih yang tenggelam. Kemudian, siapkan tisu yang telah dibasahkan atau dalam keadaan lembab dan letakkan sebagai alas dalam wadah plastik. Benih yang telah dimasukkan ke dalam wadah lalu ditutup rapat menggunakan plastik hitam. Beri label sebagai tanda. Kemudian, letakkan wadah pada tempat yang tidak terkena cahaya selama 2 hari. Proses ini dikenal dengan istilah sprout.
Lakukan pengecekan pada hari pertama. Pastikan media tisu selalu lembab. Setelah 2 hari, benih kale akan berkecambah. Selanjutnya, siapkan media untuk pindah tanam semayan. Media terbuat dari campuran kompos sapi, sekam bakar, dan kokopit dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian, masukkan media ke dalam tray semai. Basahkan media dan buat lubang tanam. Lalu, pindahkan semaian kale yang sudah berkecambah. Lakukan pemindahan benih ini dengan hati-hati. Tahap selanjutnya adalah pembuatan media tanam. Media tanam terbuat dari tanah, pukan sapi, dan arang sekam. Media tanah dan pukan sapi diayak terlebih dahulu dengan jaring kawat berukuran 5 mm. Mengayak tanah dan pukan sapi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas media tanam sehingga lebih optimal untuk pertumbuhan tanaman. Proses pengayakan membantu memisahkan kotoran dan benda asing seperti batu kecil, akar, serpihan kayu, dan plastik. Selain itu, tekstur tanah dan pukan sapi yang digunakan lebih halus, sehingga mudah dicampur secara merata dan mempermudah penyerapan udara serta nutrisi oleh tanaman. Setelah proses pengayakan, lakukan proses pencampuran. Media tanam seperti tanah, pukan sapi, dan arang sekam dicampur dengan perbandingan 1:1:1. Setelah media tanam tercampur, lalu masukkan ke dalam polybag berukuran 30x30. Masukkan sebanyak 2/3 volume polybag. Tahap selanjutnya adalah pembuatan sungkup. Sungkup yang dibuat memiliki panjang 2 meter dengan lebar 0,6 meter dan tinggi 1 meter. Terbuat dari kerangka bambu dan tepat di atasnya terpasang lampu LED strip dengan tipe 2835 sesuai dengan perlakuannya.
Rangka tadi selanjutnya dilapisi dengan mulsa dan dikelilingi setinggi 1 meter. Ini bertujuan supaya tidak ada cahaya lain yang masuk atau menyinari tanaman. Tahap pindah tanam. Setelah semaian berumur 3 minggu atau memiliki 3 hingga 4 helai daun, kemudian semaian siap untuk dipindah tanam. Tanaman kalek keriting maupun tanaman kalek laginato akan ditanam sesuai dengan peta rancangan. Adapun peta rancangan yang telah dibuat adalah sebagai berikut. Persiapan yang harus dilakukan sebelum tahap pindah tanam adalah menyiram media tanam menggunakan air. Kegiatan menyiram ini bertujuan supaya media tanam menjadi lembab. Selain itu, menyiram media juga dapat mempermudah penanaman, mengurangi stres pada tanaman, meningkatkan kontak akar dengan media, meningkatkan kelembaban di sekitar akar, dan mengaktifkan mikroorganisme tanah. Kegiatan pindah tanam tanaman kale ini sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Hal ini dikarenakan pada waktu pagi dan sore hari memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan suhu pada siang hari, sehingga mengurangi risiko stres pada tanaman. Langkah pertama dalam tahap pindah tanam adalah melubangi media tanam menggunakan alat bantu seperti kayu. Lubangi sedalam 3 hingga 5 cm. Kemudian, pilih semaian yang memiliki kualitas paling bagus untuk dilakukan pindah tanam. Kemudian, pindahkan ke dalam lubang yang telah dibuat. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai akar tanaman tertekuk ataupun patah. Pada malam hari, setiap pukul 6 sore hingga 6 pagi, tanaman akan diberikan perlakuan lampu sebagai berikut. Tahap pemeliharaan. Tahapan ini meliputi penyiraman yang dilakukan pada pagi dan sore hari. Dalam proses budidaya, hal umum yang terjadi adalah terdapat tanaman yang mati atau layu, sehingga perlu dilakukan pergantian tanaman. Pergantian tanaman ini dikenal dengan istilah penyulaman. Sama halnya dengan pindah tanam, kegiatan penyulaman baik dilakukan pada pagi atau sore hari.
Pengendalian hama dan penyakit merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan budidaya tanaman. Pada budidaya kali ini, pengendalian hama yang dilakukan adalah pengendalian secara mekanik, yakni mematikan hama secara langsung menggunakan tangan. Selanjutnya, tahap pemupukan. Pemupukan merupakan tahapan penting dalam budidaya tanaman, karena dengan pemupukan, tanaman mendapatkan unsur hara tambahan untuk pertumbuhan sehingga hasil produksi menjadi lebih meningkat. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik cair dengan konsentrasi 30 ml per liter. Pupuk yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 300 ml yang akan dilarutkan dengan 10 liter air. Pengaplikasian pupuk yang telah dilarutkan menggunakan dosis 250 ml per polybag. Tahap terakhir dalam proses budidaya ini adalah pemanenan. Kegiatan pemanenan tanaman kale dapat dilakukan ketika tanaman berusia 45 hingga 55 HST atau hari setelah tanam. Kegiatan pemanenan baiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Tanaman yang akan dipanen disiram terlebih dahulu untuk memudahkan kita mencabut tanaman hingga ke akarnya. Kemudian, siapkan label berisi nama perlakuan setiap tanaman. Label tersebut ditempel pada bagian daun tanaman kale. Pemanenan kale pada budidaya ini termasuk ke dalam pemanenan total, karena tanaman kale dicabut hingga akar-akarnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bobot total tanaman kale ketika ditimbang nanti.
Tanaman kale yang sudah dicabut hingga akar-akarnya kemudian dicuci untuk menghilangkan tanah yang masih menempel. Cuci hingga bersih dan hati-hati, jangan sampai akar tanaman kale putus. Tanaman kale yang sudah dipanen tadi kemudian ditimbang untuk mendapatkan bobot segar tanaman. Selain bobot segar, dilakukan juga perhitungan bobot tajuk tanaman. Bobot tajuk tanaman merupakan bobot tanaman kale tanpa akar. Akar tanaman kale kita potong menggunakan gunting stek.